Memasuki 200 hari konflik di Gaza, warga Palestina hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Warga Palestina di Gaza hingga kini masih berjuang untuk dapat bertahan hidup di tengah minimnya pasokan makanan, air, dan obat-obatan. Mereka juga harus tinggal di tenda-tenda dengan kondisi yang memprihatinkan. Para warga menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre hanya untuk mendapatkan air dan makanan. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka harus hidup dalam ketakutan yang terus-menerus terhadap serangan Israel, serta ketidakpastian akan kondisi yang ada di masa depan. Salah satu warga menjelaskan bahwa dirinya harus kehilangan seluruh hidupnya karena penderitaan yang terus menimpa akibat konflik yang terjadi. أنا فيش يوم أنا حاسة حالي أنا حأفقد عندي توازن في المخ، توازن العقل عندي. أنا كمان شوية حيصير عندي جنون، حفقد مشاعر، حفقد عقل، حفقد حياتي كلها، لأني مش عارف كيف أنا بدي أعيش وأنا نص هنا ونص هنا. معاناة صعبة، هنا الحياة صعبة والمعيشة صعبة، كل إشي صعب. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya kini 34.183 orang tewas dan 77.084 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Israel. Sekitar 72% dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk sebelumnya mengatakan bahwa satu orang anak di Gaza terbunuh atau terluka setiap 10 menit. Sementara itu, 7.000 warga Palestina masih hilang dan banyak yang diperkirakan tewas di bawah reruntuhan bangunan. Direktur organisasi Nirlaba Airways Emily Tripp menegaskan bahwa korban tewas akibat serangan Israel adalah yang terparah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pihaknya juga telah mengidentifikasi lebih banyak insiden di mana warga sipil terbunuh sejak perang dimulai, dibandingkan konflik antara AS dan sekutunya melawan ISIS di Irak dan Suriah selama 8 tahun. Pelapor khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina Francesca Albanese mengatakan, ada indikasi jelas bahwa Israel telah melanggar 3 dari 5 tindakan yang tercantum dalam Konvensi Genosida PBB. Tindakan tersebut adalah membunuh anggota kelompok, menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, dan dengan sengaja menimbulkan kondisi-kondisi kehidupan yang mengakibatkan kehancuran fisik seluruhnya atau sebagian. Sebelumnya, DPR AS menyetujui paket bantuan senilai 26 miliar dolar AS pada Sabtu 20 April 2024 lalu. Bantuan tersebut mencakup sekitar 9 miliar dolar AS bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Senat AS dapat meloloskan paket bantuan tersebut secepatnya pada hari Selasa 23 April 2024. Selain itu, Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk segera menandatangani paket bantuan tersebut.